Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel ilmuku, channel edukasi dan berbagi ilmu pengetahuan. Pada tutorial serba-serbi fitur Google kali ini, saya akan melanjutkan tutorial pada part 1, yaitu pada part 1 saya telah mengajarkan bagaimana cara mengirimkan sertifikat secara otomatis ke banyak peserta. Pada tutorial part 1 sebelumnya, saya mengajarkan bagaimana mengirimkan sertifikat dengan menginputkan secara manual data peserta pada spreadsheet. Nah, pada part 2 ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat penginputan data menggunakan Google Form dan secara otomatis sertifikatnya akan terkirim sesuai dengan data yang diinputkan pada Google Form tersebut. Ya, bagaimana untuk membuatnya? Simak video ini sampai selesai. Ya, kita mulai dengan masuk di akun Gmail. Setelah masuk, kita beralih ke tanda titik-titik di sudut kanan atas. Kemudian kita menuju ke form. Kemudian kita pilih blank. Kemudian di sini kita beri nama formnya, misalnya oke ya. Nah, untuk penamaannya kita samakan ya, nama filenya. Untuk datanya sendiri kita sesuaikan dengan desain sertifikat yang telah kita buat pada part 1, yaitu yang pertama adalah nomor ya. Nomor ini kita bisa atur secara statis, artinya nomornya tersebut sudah ada, tinggal kita pilih, yaitu kita bisa menggunakan pilihan drop down ya, atau kita bisa menggunakan multiple choice ya, atau kita menggunakan drop down, atau bisa juga kita menginputkan secara manual ya. Ini bebas, tergantung dari kebutuhan. Misalnya kali ini saya membuat dia statis, saya pilih drop down. Nah, kodenya kita sudah dapatkan ya. Nah, ini kode sertifikatnya atau nomor sertifikatnya. Kemudian kita tambah lagi. Nah, di sini adalah nama. Ini adalah nama field ya. Nama fieldnya ini harus disamakan ya. Sebaiknya disamakan dengan field yang ada pada PowerPoint atau slide yang ada pada sertifikat ya, seperti itu. Nah, ini kita wajibkan juga. Kemudian situ ada sebagai. Nah, sebagainya juga ini kita bisa membuat dia statis. Nah, di sini kita bisa menggunakan drop down. Di sini kita bisa membuat misalnya ya, misalnya ini adalah field-field nanti yang ada pada spreadsheet ya, sudah buat.
setelah itu kita masuk di setting ya, karena gear seperti ini. Kemudian ini kita lepas, limitnya juga kita lepas ya. Kemudian kita bisa mengedit setelah kita submit ya. Kemudian kita mewajibkan untuk menginputkan email seperti ini ya. Kemudian kita perlihatkan link untuk melakukan submit untuk peserta berikutnya. Ini jangan lupa dicentang. Kemudian ini kita bisa memberikan pesan kepada yang telah submit, misalnya ya, misalnya ini ya. Kalau ada kesalahan dalam penulisan bahasa Inggris, kita beralih ke respon. Kemudian kita klik create spreadsheet ya, tanda seperti tambah ini ya. Kemudian kita create. Nah, ini sudah jadi ya. Ketika sudah selesai kita membuat create-nya ini, spreadsheet-nya, kita beralih ke menu add-ons, kemudian kita ke auto create, launch, job. Nah, di sini kita bisa membuat nama jobnya. Ini bebas ya. Next. Nah, kita bisa menggunakan template yang telah kita buat pada part 1. Kita pilih di form drive ya. Ini. Ya, kita next. Ya, setelah muncul namanya seperti ini ya. Ini kita pilih form respon 1. Ini kita sesuaikan nama, kemudian sebagai dan nomor. Oke. Setelah sesuai kita next. Kemudian untuk penamaannya kita bisa berikan nama, misalnya di sini kita memanggil namanya, sekan ya, sebagai ya. Kemudian sini kita ganti tipenya jadi PDF, multiple output seperti yang sudah saya ajarkan di part 1. Nah, next. Nah, untuk foldernya sendiri kita bisa choose folder yang sudah kita buat untuk menyimpan data-data sertifikat ya. Ya, misalnya ini kita sudah buat sebelumnya. Next. Nah, ini jangan lupa di yes. Kemudian di sini ini disesuaikan dengan field yang ada pada file respon ya, spreadsheet respon dari peserta. Jadi fieldnya itu adalah email address, kita sesuaikan ya.
Nah, ini pastikan itu benar. Nah, ini bebas juga kita memberikan kalimat di sini ya. Ya, misalnya seperti ini. Ini. Ya, misalnya seperti ini. Sudah kita buat subjeknya, kemudian isinya ya. Kemudian kita next, kita yes triggernya, kemudian kita save. Ya, setelah selesai kita membuat auto create ya, kemudian kita kembali ke Google Form seperti ini, kemudian kita send, kita klik send ya. Kemudian kita pendekkan linknya seperti ini, kita klik tanda link, simbol link, kemudian kita centang shorten URL ya. Kemudian link ini kita bisa bagikan ke peserta atau mungkin kita sebagai admin yang akan menginputkan ya. Misalnya kita copy, kita masukkan di notepad, setelah itu kita tutup. Sekarang coba kita input datanya. Ya, akan kelihatan ini form yang sudah kita buat. Nah, kemudian di sini kita ketik email yang akan dikirimkan sertifikat. Untuk nomornya tinggal kita pilih namanya, kemudian sini sebagai submit. Nah, ini akan muncul thank you for your submit, please check your email to get certificate ya. Ini akan sertifikatnya akan terkirim secara otomatis ya. Jika ingin menambah data tinggal kita klik submit another response. Silakan menginput data berikutnya. Nah, untuk memastikan apakah betul-betul terkirim, kita akan melihat di email peserta tadi. Kita masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Kita lihat, kita ya, sudah terkirim sertifikat ke email peserta berdasarkan data yang diinput di Google Form ya. Demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jika Anda merasa ini bantu kami untuk terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe ya. Jangan lupa di like jika menurut Anda video ini bermanfaat. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.